malah mereka menyamakan kedudukan di game kedua ini. Oke, let's go to the land of down untuk lihat pertandingan di game yang kedua. Satu agregat poin nih udah jadi bekal dari tim Kagendra. Dan kalau kita ngomongin karya Nolan, ini selalu gak jauh-jauh dari dia punya tagline yaitu farming machine. Yang dimana ini yang juga perlu dipertimbangkan flanking move-nya juga. Tapi two man move dari kedua belah tim. Di sini udah mulai terlihat Daniel agak sedikit babak belur ya, terkena dispersion dan juga rotation, tapi bakal dibalikin dengan adanya satu buah Arcane Shade dan juga Shadow Strike yang dibuka oleh Daniel. Itu problem dari Luoi sih sebenarnya, early gamenya kita tahu kuat banget, agresif banget, dan terlihat gitu loh. Hanya level 2 aja, damage-nya udah segitu besar, segitu signifikan, dan Xavero tampaknya kalau kita ngeliat dari laningnya agak sedikit kesulitan menang trading untuk saat ini untuk Kenziski. Jadi mungkin diperhatikan dari sisi Xavero-nya jangan sampai terlalu overextend. Apalagi Ron, ini level 4 bisa banget loh nge-take down dari Xavero kalau memang dari nyawanya sudah kecicil dan segala macam. Ini bisa aja setelah fracture connect nih Xavero harus berhati-hati. Dan kalau kita ngomongin head to head hero debut, di sini hanya ada satu debut hero dari Monster ya. Berbeda dengan Kagendra yang 3 hero-nya baru mereka pakai perdana nih di progressive round yang keempat. Let's see apakah akan menorehkan poin kemenangan juga untuk teman-teman dari tim Kagendra. Karena masih dengan pola di mana Daniel agak sedikit tertahan dengan adanya power damage, dispersion dan juga rotation. Dan so far masih skirmish tipis-tipis saja ya. Seperti yang kita lihat tadi juga clash first blood-nya terjadi di menit keempat. So ya, harusnya dari kedua belah jungler udah mulai ready juga nih untuk menyikapi turtle yang bakal muncul. Bener. Dan untuk saat ini spell belum ada yang ke-trigger. Jadi mungkin cukup berbeda kisahnya untuk game yang pertama. Namun Onyx Prodigy kita lihat sudah mulai mengganggu ke area turtle-nya juga. Dan Shogun udah level 4. Ini adalah sebuah kemenangan sebenarnya yang bisa inisiasi dengan penalty zone flickernya nanti ke arah jungler dari Onyx Prodigy. Jadi nanti immune-nya harus ditahan-tahan sih oleh Boy TZ, jangan kepake duluan. Oke, Monster juga udah ready buat fight nih. Sedangkan Shogun yang sudah mulai pergerakan dengan adanya satu penalty zone Milwa dari top lane. Synchro Vision nyaris saja menumbangkan karya Kenziski, tapi first blood diamankan oleh tim Kagendra dengan hilangnya 2 pemain dari Onyx Prodigy. Double kill diamankan oleh Daniel dan looking for more karena Monsters akan menjadi korban selanjutnya, tapi dia terlalu sustain. Distractions berhenti dan Turtle diamankan oleh seorang Ron. Sangat disayangkan untuk Onyx Prodigy. Kagendra mereka fokus ke area Lord. Oh, solo kill di area atas nampaknya berhasil diamankan. Ada sedikit kompensasi. Namun secara keseluruhan Kagendra mendapatkan neutral objektif dan berhasil men-take down 3 member. Bukan early game yang ideal tentunya untuk Onyx Prodigy. Namun untungnya Kenziski berhasil di-take down Xavero di atas. Jadi ini ya ada small win lah seenggaknya yang mungkin bisa menahan momentum yang lagi dan lagi berusaha diciptakan oleh Kagendra. Iya, ada poin setidaknya nih dari Onyx Prodigy ya. Walaupun memang belum begitu worth it ya pertukarannya. Tapi ya masih ada keuntungan lah tipis yang bisa dipegang oleh teman-teman dari Onyx Prodigy dengan adanya objektif 4 in total ya dari Turtle, 3 poin eliminasi. Ini yang membuat akhirnya tim Kagendra ngelihat dari segi ekonominya juga. Cuman ya ini yang paling menyebalkannya ya, Hanapi TZ-nya juga udah mulai ngebaca rotasi yang bakal dibawa. Tapi nampaknya 3 pemain kali ini akan mengarah ke area Hanapi TZ dengan area Alec of Blow dan Avatar of Guardian-nya ini digunakan untuk mundur ke area belakang. Ya sebenarnya udah buka vengeance juga dan masih menerima damage, jadi mending ambil amannya aja, nggak apa-apa. Buang ultimate tentunya, tapi it's okay. Onyx Prodigy mereka gagal men-take down seorang Hanafi yang ya avatarnya harus dikeluarkan begitu saja. Namun Xavero sudah mendapatkan satu buah item yang menurut aku juga krusial tentunya untuk ngebangun lead. Saja di sana, tapi oke, itu dia 2 pemain langsung rotasinya cepat mengarah ke Kenzi. Kenzi pun langsung dengan cekatan juga untuk menghindari serangan tiba-tiba yang diberikan. So far so good, masih belum ada pergerakan tambahan lagi. Cuma nampaknya di sini Kenzi berhasil nge-trigger adanya satu buah zaman force juga yang mulai diaktifkan nih. Dan Turtle kedua nampaknya ini masih harusnya jadi taman bermain dari kedua belah jungler ya. Karena udah mulai ada rotasi juga yang bakal dilakukan oleh Boy dan distraction yang mengarah ke area Shogun. Ini untuk neutral objektif yang kedua, apakah akan diamankan oleh Kagendra lagi? Setup sudah dilakukan. Bakal coba di follow up, negara penalty zone, connect ke area depan dan lihat damage yang diberikan oleh seorang Daniel.
yang membuat akhirnya dua pemain tumbang again and again. Meanwhile di area top lane di 1v1 situation Savero kembali memegang kendali tapi tidak di area River. Ini selalu menjadi pola untuk Onyx Prodigy. Waduh, hampir seperti di Turtle yang pertama. Solo kill terjadi ke arah Kenziski. Namun untuk dari Turtle-nya diacak-acak. Tadi lihat nggak? Crowd control chain-nya. Penalty zone, Avatar of the Guardian. Itu bener-bener on point banget Divergent Play. Jadi nampaknya surprise kah dan yap Killua hadir di sana. Bakal coba memberikan serangan balik negaranya Onward and Scepter. Lihat bagaimana taruh di area bottom lane harus dihancurkan begitu saja dan Hanafi Z bakal coba dilumat dan di Melton begitu saja dengan damage yang diberikan oleh seorang monster. Hanafi tumbang, Daniel menjadi korban kedua dan nampaknya shutdown berhasil diamankan oleh teman-teman dari Onyx Prodigy. Convert lagi ke area objektif yang ada di area mid lane. Tapi lihat serangannya di belakang Kagendra yang masih belum turun. Mereka memberanikan diri untuk maju ke depan tapi justru menjadi malapetaka bagaimana dua pemain mereka harus tumbang di area mid lane. Onyx Prodigy, mereka membalaskan jawaban Kagendra. Mereka berhasil dengan Divergent Play-nya malah merusak formasi dari Kagendra dan kali ini mid lane turret masih menjadi ya target utama Onyx Prodigy yang bisa dibilang tinggal seperempat HP. Namun lihat Boy TZ tadi mendapatkan satu buah point shutdown yang menurut aku sangat-sangat mahal juga dan itu membuat Onyx Prodigy lebih bisa mengendalikan map. Atas bawah sudah dihancurkan. Tentunya ini bukan kabar yang baik dan lihat Onyx Prodigy akhirnya sudah mulai memegang ekonomi. Kagendra tadi terlalu lama mereka di depan dan Divergent Play-nya sangat berguna untuk fight barusan. Dan kalau kita ngeliatin dari item sebenarnya belum ada yang power spike banget. Namun kalau kita perlu di note ini ya Harith-nya sih udah jadi dua item yang kalau kita ngelihat sebenarnya cukup berbeda. Timpang hampir 1.100 perbedaannya dengan Bruno. Jadi beda dari game yang pertama. Untuk game kedua ini Saverola yang memegang kendali di area gold. Iya setuju sih. Tadi juga ketika dia fight into sama teman-teman Onyx akhirnya ngejawab juga ya. Dengan adanya pergerakan yang diberikan membuat akhirnya power Kagendra lumayan berhasil diturunin nih sama teman-teman dari Onyx Prodigy. Tapi nampaknya Kagendra masih coba untuk mengupayakan siasat mereka di turtle terakhir. Begitupun juga dengan Onyx yang masih terus berusaha untuk mematahkan perfect turtle yang dicari oleh tim Kagendra. Nah, Z bakal coba untuk di-melt tipis-tipis dengan dua pemain yang memiliki Onyx Prodigy. So far dia masih bisa bertahan dan Shogun nampaknya dibuat tidak ready tapi dia maju ke depan dengan ada penalty zone flicker yang terdengar dan nampaknya turtle dipatahkan dengan adanya retributions yang baik coming from Boy Z tapi dibayar lunas dengan ada Daniel yang maju ke depan. Double kill berhasil diamankan. Savero yang terlalu dalam dijauhkan dari kawanannya buat akhirnya shutdown di-secure oleh teman-teman dari tim Kagendra. 4 pemain untuk 2 dan masih mau lebih. Total 3 poin kill diamankan oleh seorang Daniel. Dan ini adalah wipe out pertama untuk series kali ini dan Kagendra. Ya, mereka patah netral objective take-nya, namun mereka berhasil mencium darah di area gold lane dan semua member. Lihat instant replay-nya. Di sini oke, netral objective berhasil didapatkan, tapi lihat fight-nya. Semuanya berhasil mencari poin-poin yang menurut aku targetingnya sih. Targetingnya bener-bener on point banget. Savero-nya di shutdown. Dan ini adalah momentum break sih yang tadinya mungkin secara momentum sedang dipegang oleh Onyx Kagendra. Makanya mereka sudah berhasil memegang kendali lagi. Tinggal dari Onyx Prodigy-nya mungkin harus lebih bermain pick off sentris. Ini crowd control-nya lumayan sakit dan berasa loh. Avatar of the Guardian, penalty zone. Sementara crowd control yang bisa diandalkan dari sisi Onyx Prodigy ini sebenarnya cuma Samuel. Samuel sih. Cuma Samuel itu dia ya ketimpangan itu yang ngebuat stick team fight-nya ini kalkulasi yang perlu dipertimbangkan oleh Onyx Prodigy nantinya. Karena ya udah terjawab dengan adanya stick team fight tadi. Cuman nampaknya hampir ya 1v1 situation dari kedua belah jungler. Wow, boy, hampir tumbang di area mid lane. Gila sih itu, kalau misalkan ditumbangkan, malah petaka banget untuk Onyx Prodigy. Namun untungnya teman-teman dari Onyx Prodigy tidak kehilangan junglernya. Lihat, proaktif banget Kenziski. Dia tahu udahlah di area bawah free, kita ambil aja inner turret. Divergent Play. Ya, tampaknya itu dia langsung di follow up loh dengan adanya satu bergeraknya, tapi Kenziski tampaknya terlalu terekspos yang membuat akhirnya dirinya tumbang menjadi korban pertama dan nampaknya mengarah ke area Killua yang harus menjadi pertukaran 4 pemain tumbang. Double kill berhasil diamankan oleh seorang monster dan shutdown. Wipe out dibayar dengan wipe out dari Onyx Prodigy. Macro play berhasil diamankan oleh Killua. Divergent Play-nya lagi dan lagi. Dia
gak nyadar gitu, gak nyangka gerakan-gerakan grill ya dari Onyx Prodigy. Kagendranya kaget dan tentunya tidak siap untuk fight di area tersebut. Dan lihat Onyx Prodigy keuntungannya. Sudah berhasil mendapatkan fightnya, Lordnya, dan kali ini jungle akan dimakan. Struktur di area bawah juga sangat-sangat lemah, otomatis akan menjadi struktur gratis untuk Onyx Prodigy. Lihat, Divergent Play gak kaget gitu loh. Mereka belum 5 dan sementara Onyx ini udah 5. Jadi Ron datang, ya sangat disayangkan yang gak maksimal damage outputnya dan malah tersisa Daniel tersendirian. Dan itu membuat Onyx Prodigy mendapat 1 buah poin kill aja hanya menukar Killua. Sebuah keuntungan yang sangat-sangat masif sebenarnya. Iya, setuju ya. Nggak worth it juga untuk teman-teman dari Kagendra. Dengan serangan unpredictable yang udah dibahas di awal nih. Dengan adanya komposisi dari Onyx. Dan nampaknya kita akan lihat ya total Lord advantage yang diamankan oleh Onyx ini akan mengarah ke area hal yang seperti apa. Karena so far inner-innernya udah berhasil di reach oleh teman-teman dari Onyx Prodigy. Juga ada 1 buah cancel play yang harusnya sudah di-notice juga oleh pemain-pemain dari Kagendra. 2 base pasif sudah mulai aktif tapi nampaknya ada 1v1 situations yang menarik untuk kita lihat antara Boy yang nyaris kembali tumbang di tangan seorang Ron. Gila sih itu kalau misalkan ditumbangkan lagi. Namun base turret di atas tampaknya menjadi fokus point untuk Onyx Prodigy. Ya, mereka masih pengen dapatin setidaknya look bisa hancurin karya base. Tapi mereka juga harus disiplin nih, masih harus respect sama defensif yang dimiliki tim Kagendra. Mundur jadi keputusannya wise banget. Ya nggak mau terlalu gegabah juga, ekonomi nggak terlalu timpang jauh loh. Ini 4.000 oke, nyaman. Tapi satu fight bisa kebalik. Divergent Play tampaknya ketahuan oleh Ron. Dan ya itu adalah info sih, Kagendranya bisa mundur aja atau mereka mau paksa fight. Ya sepertinya karena ada onward and shuttle lagi dari Samuel, Primal Ward tambahan damage. Tapi Shogun maju ke depan dengan adanya 1 penalty zone yang mengarah ke arah kehilangan nyawanya. Di sisi lain Ron masih 1v1 situation dengan adanya Poetezi tapi double kill dari sosok Xavier dibayar dengan area shutdown coming from Daniel. 4 pemain tumbang untuk 1 pertukaran unworthed one man standing. Apakah mampu menahan damage yang diberikan oleh teman-teman dari Onyx Prodigy yang sudah mulai mengarah ke area lini pertahanan yang dimiliki oleh tim Kagendra. Daniel masih coba untuk berusaha berfokus ke area 1 buah wave dan Winter Crown. Save the day kah saat ini tapi ternyata wipe out. Berhasil diciptakan base kali terekspos namun belum bisa menjadi jawaban untuk Onyx Prodigy. Oh namun tampaknya Daniel berhasil delay yang membuat Shogun sudah berhasil muncul. Gila. Jadi wave-nya muncul itu udah keuntungan untuk Kagendra karena udah nggak bisa dipush lagi oleh Onyx Prodigy. Jadi it's okay. Daniel tampaknya mengorbankan dirinya untuk ya bisa lah napas lagi dari Kagendranya. Namun memang secara map, secara kendali ini benar-benar masih dipegang oleh Onyx Prodigy. Berbeda sekali di game yang pertama. Karena sekarang 15 detik lagi menuju Lord. Untuk Onyx Prodigy mereka akan fokus ke arah sana. Jangan sampai buang-buang spell karena mereka secara spell lagi banyak yang nggak aktif juga loh. Nah itu dia. Jadi mungkin mereka akan delay terlebih dahulu karena mereka tahu nih Kagendra juga bisa banget melakukan kontes. Ya, mereka punya power contestnya nih seperti yang kita lihat. Dari Kagendra juga udah mulai mengisi ruang-ruang kosong dan nampaknya Killua tumbang menjadi korban pertama Samuel. Dengan ada Primal Ward dia berusaha untuk menghindari serangannya diberikan tapi tim fight terpecah. Lihat sang pemain retribution dari Onyx Prodigy jadi tumbangkan begitu saja tapi Lordnya tidak tercancel. Diamankan oleh sosok Samuel, 2 pemain yang hilang dibayar dengan adanya Lord yang jatuh di tangan Onyx Prodigy. Oke, concentrated energy udah diamankan. Savero lebih percaya diri lagi untuk masuk sebenarnya. Oh gitu dia. Dengan ada zaman Force, Navi, Synchrovision, 1 pemain down tapi terlalu terekspos terkena continuous damage dari Kanziski membuat akhirnya Savero down di area mid lane. Ya memang ada concentrated energy. Dia pede. Namun ada burst damage dari Ron yang menggagalkan itu semua. Lord memang akhirnya diamankan oleh Landa Kuning. Namun sangat disayangkan. Relevankah? Kurang relevan. Kagendra tentunya akan melakukan clearing dengan cukup nyaman mengetahui Onyx Prodigy powerhouse-nya masih hilang di area Land of Dawn. Jadi Onyx Prodigy mungkin ngincer ke arah strukturnya aja. Tapi kalau aku ngeliat Lordnya juga cukup cepat ya akan diamankan. Jadi sulit juga bisa dibilang ini Lordnya kurang relevan. Kita lihat next stage-nya lagi Onyx Prodigy dan Kagendra. It's still anybody's game. Kalau Onyx Prodigy-nya blunder, Kagendra masih bisa loh memiliki kesempatan untuk memenangkan 2-0. Wah ini 50-50 jadinya ya. Masih bisa 50-50. Dengan adanya setup tadi ya, siapa sangka setup counternya justru menumbangkan dan matahin Onyx Prodigy punya power. Cuma kali ini kita lihat diversionnya mengarah ke area mana. Dan nampaknya sudah terdapat informasi yang membuat teman-teman dari tim Kagendra mundur lagi ke area belakang.
base turret perlahan berhasil dihancurkan oleh teman-teman dari Onyx Prodigy. Mereka bakal coba untuk maksimalin power dari Wave Minion Pascal Lord yang kita tahu tinggi sekali impact yang bisa diberikan. Tapi apa Top Guardiannya connect ke dua pemain di follow dengan adanya satu penalty zone dari seorang Shogun. Tapi Zaman Force akan mengusir mundur pemain-pemain dari tim Kagendra karena Synchro Vision-nya nyaris menumbangkan dua pemain. Tapi masih bisa survive. Ya, masih bisa menyelamatkan dan defend base turret dari bawah tentunya. Sebuah small win berhasil diamankan oleh Kagendra. Onyx Prodigy, mereka terpukul mundur lagi. Nggak ada objektif, jadi mereka tidak mau terlalu terburu-buru juga. Jadi kita lihat tentunya defense yang berhasil dilakukan. Damage taken untuk game kali ini sangat besar jatuh ke arah Hanafi sebagai Gatot Kaca. Ya, memang sangat-sangat signifikan perbedaannya kalau kita bandingin Shogun di area EXP-nya. Karena ini avatarnya juga nggak melulu defensif. Tadi beberapa kali juga sangat-sangat agresif. Dan kita lihat Division Play. Iya, kali ini mengarah ke area Hanafi yang ternyata avatar gadanya digunakan untuk mundur ke area belakang terlebih dahulu. Kembali gagal untuk bisa mengamankan area pod eliminasi. Tapi Electro Blow dan juga adanya satu bahaya Pronov yang buat akhirnya Boytezi berhasil mempunish karya Ro. Disusul lagi dengan karya Shogun, double kill for sure diamankan oleh sang jungler. Oh, Boytezi dengan Benedetta-nya berhasil mendapatkan double yang sangat-sangat mahal. Karena ingat, Retribution Holder-nya dihilangkan 20 detik, tapi tampaknya mereka ingin paksa end kah? Iya, nampaknya mereka mengunggul dari segi kuantitas saat ini. Dan Light of Blow dikeluarkan untuk memperlancar serangan mereka masuk ke area high ground phase. Dan lagi tim Kagendra menolak untuk memberikan poin. 1 poin untuk teman-teman dari Onyx Prodigy. Oh my god. Oke, mereka lah yang bergantian untuk bisa